Ajang balap Formula 1 dari dulu memang terkenal sebagai puncak inovasi pada industri otomotif. Banyak inovasi yang diciptakan oleh tim-tim di Formula 1 yang bisa dibilang sebagai inovasi yang sangat revolusioner, bahkan jauh melampaui zamannya. Tidak sedikit inovasi yang terlahir di Formula 1 yang akhirnya diadopsi ke dalam mobil produksi massal. Namun tahukah kalian jika banyak inovasi yang pada akhirnya hilang karena berbagai alasan? Mulai dari dilarang karena alasan keamanan, keadilan kompetitif, hingga tidak ada support dari ekosistem yang ada. Berikut adalah 3 inovasi ekstrim yang pada akhirnya hilang dari Formula 1. Pada tahun 1976, dunia Formula 1 dikejutkan oleh kehadiran sebuah mobil balap yang tampak seperti hasil imajinasi liar dari dunia fiksi ilmiah. Mobil ini tidak hanya berbeda karena desainnya yang unik, tetapi juga karena pendekatannya yang radikal terhadap regulasi dan aerodinamika. Di saat semua mobil F1 menggunakan konfigurasi 4 roda yang konvensional, Tyrrell P34 tampil dengan 6 roda dengan konfigurasi 4 roda kecil di bagian depan yang memiliki diameter sebesar 10 inci, serta 2 roda berukuran normal di bagian belakang. Langkah ini bukan sekedar upaya untuk menarik perhatian, melainkan hasil dari pemikiran jenius seorang insinyur yang bernama Derek Gardner, yang kala itu menjabat sebagai kepala desain tim Tyrrell. Dengan mengganti 2 roda depan konvensional dengan 4 roda kecil berdiameter 10 inci, Gardner berharap bisa menyembunyikan roda-roda ini sepenuhnya di balik sayap depan, sehingga mengurangi hambatan udara secara signifikan. Selain keuntungan aerodinamika, penggunaan 4 roda depan ditujukan untuk meningkatkan cengkeraman pada bagian depan mobil saat menikung. Hal ini juga berdampak pada peningkatan stabilitas saat pengereman, karena beban pengereman terbagi ke 4 cakram rem. Dengan distribusi gaya pengereman yang lebih seimbang dan luas, resiko terkuncinya roda atau lock up dapat dikurangi, terutama saat deselerasi keras dari kecepatan tinggi. Tyrrell P34 sempat mencatatkan beberapa hasil yang kompetitif di musim 1976, termasuk kemenangan yang legendaris di Grand Prix Swedia melalui tangan Jody Scheckter, serta finish 1-2 bersama rekan setimnya, yaitu Patrick Depailler. Namun di balik keberhasilan awalnya, Tyrrell P34 juga menyimpan banyak tantangan teknis. Salah satu masalah utama adalah produksi ban depan berukuran khusus yang hanya dibuat oleh Goodyear. Karena tidak digunakan oleh tim lain, pengembangan ban ini tidak menjadi prioritas oleh Goodyear, yang membuat ban kecil tersebut tidak mampu mengimbangi kemajuan teknologi ban reguler. Selain itu, sistem kemudi dan suspensi depan menjadi jauh lebih kompleks dan sulit untuk diatur. Kesulitan dalam menubahkan setup serta keterbatasan ruang bagi pendinginan juga menjadi kendala teknis yang sulit diatasi. Musim 1977 menjadi penanda penurunan pamor Tyrrell P34. Meski mengalami beberapa modifikasi termasuk pada sasis dan aerodinamika, mobil tersebut tidak pernah mampu untuk kembali ke performa puncaknya. Tekanan dari tim-tim lain yang terus berinovasi dengan pendekatan yang lebih konvensional membuat Tyrrell kesulitan untuk bersaing. Pada akhirnya, proyek mobil 6 roda ini dihentikan sebelum memasuki musim 1978. Tidak ada tim lain yang mengadopsi pendekatan serupa di lintasan balap resmi, meskipun beberapa produsen sempat mencoba desain serupa untuk pengujian atau prototipe pribadi. Musim Formula 1 tahun 2004 menjadi salah satu era yang penuh eksperimen dalam desain mobil balap. Salah satu yang paling ikonik dan kontroversial adalah hidung mobil dari Williams FW26 yang dijuluki Walrus Nose. Julukan ini muncul karena desain hidung mobil tersebut menyerupai bentuk hidung hewan walrus dengan struktur yang terbelah dua dan ditopang oleh 2 pilar yang memanjang ke bawah. Desain ini merupakan hasil karya kepala aerodinamika Williams saat itu, Antonia Terzi, yang sebelumnya juga pernah bekerja di Ferrari. Dengan pendekatan ini, Williams mencoba menciptakan terobosan besar dalam efisiensi aliran udara dan performa keseluruhan mobil. Desain ini sengaja dibuat untuk menghilangkan hambatan yang biasanya disebabkan oleh hidung konvensional yang besar dan menutup aliran udara ke bagian tengah bawah mobil. Dengan memberi ruang terbuka di tengah antara 2 pilar penyangga, diharapkan aliran udara yang mengalir ke area bawah mobil menjadi lebih bersih dan lebih efisien, sehingga membantu menghasilkan downforce tambahan tanpa menambah drag. Dalam teori ini adalah pendekatan yang sangat menarik dan revolusioner. Namun kenyataan di lintasan balap tidak semanis teorinya. Meskipun FW26 tampil menjanjikan di awal musim dengan Juan Pablo Montoya dan Ralf Schumacher sebagai pembalap utama, performa mobil ini ternyata tidak konsisten. Salah satu masalah utama terletak pada kestabilan dan keseimbangan mobil yang sulit dikendalikan dalam berbagai kondisi lintasan dan cuaca. Sistem suspensi dan distribusi aerodinamika yang tidak konvensional menimbulkan tantangan besar dalam hal setup, terutama pada sirkuit-sirkuit yang menuntut ketepatan tinggi di tikungan cepat maupun lambat. Selain itu, rival-rival seperti Ferrari dengan F2004-nya tampil jauh lebih dominan dengan pendekatan desain yang lebih konvensional namun sangat efisien. Seiring berjalannya musim, harapan besar pada desain radikal Walrus Nose perlahan memudar.
Meskipun FW26 sempat meraih satu kemenangan lewat Montoya di Grand Prix Brazil, mayoritas musim dilalui dengan hasil mengecewakan. Williams bahkan memutuskan untuk mengganti desain hidung mobil menjadi lebih konvensional pada pertengahan musim demi meningkatkan stabilitas dan konsistensi. Desain Walrus Nose bukanlah ide yang buruk secara teori, tetapi dalam praktiknya gagal memberikan keunggulan kompetitif. FIA tidak pernah melarangnya secara eksplisit, namun kegagalan Williams sendiri dalam mengembangkan dan memaksimalkannya membuat desain ini ditinggalkan. Pada tahun 1978, dunia Formula 1 diguncang oleh kemunculan sebuah mobil yang tidak hanya radikal dalam hal desain, tetapi juga mengubah pemahaman akan batas-batas legal dalam interpretasi regulasi teknis. Mobil itu adalah Brabham BT46B yang lebih dikenal dengan julukan Van Car karena keunikan utamanya yaitu memiliki sebuah kipas besar yang dipasang di bagian belakang mobil. Didesain oleh insinyur legendaris Gordon Murray, mobil ini merupakan jawaban langsung terhadap dominasi Lotus 79 yang saat itu memperkenalkan teknologi ground effect dengan sangat sukses. Alih-alih meniru Lotus secara langsung, Brabham memilih jalur yang berbeda dan menghasilkan sebuah terobosan yang fenomenal. Namun sayangnya, terobosan ini berumur sangat pendek. Konsep dasar dari BT46B adalah menciptakan hisapan udara di bagian bawah mobil menggunakan kipas yang digerakkan oleh mesin, sehingga menempelkan mobil ke permukaan lintasan dengan kekuatan ekstra. Secara teori dan praktik, ini mirip dengan prinsip ground effect, namun dengan pendekatan yang lebih aktif dan ekstrim. Brabham mendalilkan bahwa kipas tersebut digunakan untuk mendinginkan mesin, sebuah celah legal dalam regulasi saat itu, meskipun jelas bahwa fungsinya jauh melampaui pendinginan. Sayangnya mobil ini hanya turun dalam satu balapan resmi, yaitu Grand Prix Swedia tahun 1978 di Anderstorp. Dalam debutnya, Niki Lauda berhasil memenangkan lomba dengan dominasi luar biasa dan hampir semua rivalnya tidak mampu mengejar performa BT46B. Namun kemenangan tersebut juga langsung memicu kontroversi besar. Tim-tim pesaing terutama Lotus langsung melayangkan protes ke FIA. Mereka berargumen bahwa meskipun kipas digunakan untuk pendinginan, efek aerodinamis yang ditimbulkan sangatlah jelas dan memberi keuntungan tidak adil. Brabham sendiri sebenarnya tidak mendapatkan larangan secara resmi dari FIA. Secara teknis, BT46B masih legal karena tidak ada aturan eksplisit yang melarang penggunaan kipas selama itu terhubung dengan sistem pendinginan. Namun di balik layar, tekanan politik sangatlah besar. Bernie Ecclestone yang saat itu adalah pemilik tim Brabham sekaligus menjabat sebagai Direktur Eksekutif FOCA atau Formula One Constructor Association menghadapi dilema besar. Jika ia melanjutkan penggunaan mobil itu, maka ia akan mencederai hubungan dengan tim-tim lain yang bergabung dengan FOCA dan beresiko memecah aliansi politik yang sedang dibangun untuk melawan kekuasaan FISA. Akhirnya, Brabham secara sukarela menarik BT46B dari kompetisi dan kembali menggunakan versi konvensional dari BT46. Pada akhirnya, desain kipas seperti itu kemudian dilarang oleh FIA dengan regulasi baru yang secara eksplisit menutup celah penggunaan perangkat aerodinamis aktif yang digerakkan oleh komponen mesin. Itulah 3 inovasi ekstrim yang pada akhirnya hilang dari Formula 1.